koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Refleksi diri. Bapak Ibu guru, kita sebagai pendidik tentunya pernah mengalami perasaan emosi dalam diri kita seperti marah, kecewa, khawatir, sedih, atau bahkan stres karena tumpukan tugas yang begitu banyak. Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara kita mengontrol diri? Maka kita akan mempelajari pembelajaran sosial emosional, begitu juga keterkaitannya dengan materi sebelumnya. Pertanyaan pemantik 1. Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran sosial dan emosional atau PSE adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Selanjutnya, tujuan pembelajaran sosial emosional: memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi atau kesadaran diri, menetapkan dan mencapai tujuan positif atau pengelolaan diri, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran diri, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Pencapaian pembelajaran sosial emosional. Ada 3 cara. Yang pertama, peningkatan 5 kompetensi sosial dan emosional, di mana dapat kita lakukan dengan cara peningkatan perilaku positif. Yang kedua, lingkungan belajar yang suportif, dapat dilakukan dengan cara pengurangan perilaku negatif. Dan yang ketiga, peningkatan sikap pada diri sendiri, respek dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan sekolah, di mana dapat kita lakukan dengan cara pengurangan tingkat stres dan peningkatan performa akademik siswa. Kompetensi sosial emosional atau well-being. Yang pertama ada kesadaran diri, yang kedua pengelolaan diri, yang ketiga keputusan yang bertanggung jawab, yang keempat keterampilan sosial, dan yang kelima kesadaran sosial. Apa itu well-being? Well-being adalah sebuah kondisi di mana individu memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri, dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan menciptakan dan mengelola lingkungan dengan baik, memiliki tujuan hidup dan membuat hidup mereka lebih bermakna, serta berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan dirinya. Kesadaran diri. Kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri, dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Manajemen diri adalah kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Selanjutnya, kesadaran sosial, yaitu kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda-beda. Keterampilan berelasi merupakan kemampuan untuk membangun dan mempertahankan
berdasar atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis, well-being diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Berikutnya adalah kesadaran penuh. Yang pertama, perhatian, fokus, atensi yang disengaja atau purposeful attention. Yang kedua, sekarang, present moment. Yang ketiga, rasa ingin tahu tanpa prasangka dan menghakimi. Dan yang keempat, welas asih atau compassion. Untuk melatih kesadaran penuh, bisa kita menggunakan teknik STOP. S yang pertama adalah stop atau berhenti sejenak. T adalah take a breath atau ambil nafas. O adalah observe atau observasi. Dan P adalah proses atau lanjutkan. Dengan teknik ini, syaraf parasimpatik menenangkan tubuh dengan memperlambat detak jantung, menurunkan tekanan darah, mempertajam kekuatan otak bagian atas, korteks prefrontal yang berhubungan dengan fokus, konsentrasi, dan kesadaran, sehingga akan tercipta nuansa well-being. Yang selanjutnya adalah implementasi KSE. Ada 4 implementasi. Yang pertama adalah pembelajaran eksplisit. Yang kedua, integrasi dalam pembelajaran dan kurikulum akademik. Yang ketiga, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Dan yang keempat, penguatan kompetensi sosial dan tanding. Fakta penting pembelajaran sosial emosional. Yang pertama, murid yang berkembang secara sosial dan emosional pada saat yang sama mereka pun berkembang secara akademik. Yang kedua, mengabaikan perkembangan sosial dan emosional akan membawa efek buruk secara akademik. Dan yang ketiga, pembelajaran sosial emosional harus diimplementasikan secara sengaja. Yang selanjutnya, pertanyaan pemantik kedua. Apa kaitan pembelajaran sosial emosional yang Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Kaitan pembelajaran sosial emosional dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro. Melalui pembelajaran sosial emosional, guru dapat menciptakan well-being dalam ekosistem pendidikan di sekolah, sehingga tercipta kondisi nyaman, sehat, dan bahagia bagi murid. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, yakni menuntun kodrat anak agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, sehingga anak menemukan kemerdekaan dalam proses belajarnya. Murid yang berkembang secara sosial dan emosional, pada saat yang sama mereka pun berkembang secara akademik. Yang selanjutnya adalah kaitan pembelajaran sosial emosional dengan nilai dan peran guru penggerak. Guru penggerak memiliki nilai-nilai berpihak pada murid, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan mandiri. Untuk dapat mewujudkan pembelajaran sosial emosional melalui perannya, yaitu sebagai mewujudkan kepemimpinan pada murid. Melalui nilai dan perannya tersebut, guru dapat menciptakan well-being dalam ekosistem pendidikan di sekolah, sehingga tercipta kondisi nyaman, sehat, dan bahagia
bagi murid. Kaitan pembelajaran sosial emosional dengan visi guru penggerak. Melalui pembelajaran sosial emosional yang mengintegrasikan kelima kompetensi sosial emosional, guru dapat mewujudkan visi yang diharapkan, yaitu dapat membentuk karakter murid yang beriman, merdeka, berekspresi, bahagia, kreatif, mandiri, dan menjadi pembelajar sejati, sehingga terwujud profil pelajar Pancasila. Kaitan pembelajaran sosial emosional dengan budaya positif. Melalui pembelajaran sosial emosional yang mengintegrasikan kelima kompetensi sosial emosional, guru dapat mengenali dan memahami emosi masing-masing yang sedang dirasakan, sehingga mampu mengontrol diri dan dapat menerapkan disiplin positif secara baik sesuai dengan kesadaran diri atau self-awareness. Yang berikutnya adalah keterkaitan pembelajaran sosial emosional dengan pembelajaran berdiferensiasi. Melalui pembelajaran sosial emosional, guru dapat melakukan pembelajaran dengan menggunakan teknik antara lain: yang pertama, identifikasi perasaan; yang kedua, identifikasi emosi; yang ketiga, menuliskan ucapan terima kasih; yang keempat, bermain peran, dan lain-lain. Sehingga guru mampu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas sesuai dengan kebutuhan belajar murid, guna mewujudkan merdeka belajar. Demikian video koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial emosional.